Halo, apa kabar semuanya, mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat sebuah ramalan penjualan dengan menggunakan metode Last Square. Apa itu metode Last Square? Metode Last Square adalah metode kuadrat terkecil di mana jumlah kuadran penyimpangan deviasinya atau nilai datanya terhadap garis tren minimum atau terkecil. Nah, ciri dari metode ini yaitu dari cara menentukan parameter X. Ya, jadi kalau setelah parameter X terbentuk dan dijumlahkan, ya, jumlah itu harus 0. Walaupun data yang digunakan itu berjumlah ganjil ataupun berjumlah genap. Ini adalah ciri khas yang tidak ditemui di metode lain. Nah, kita bisa membuat bentuk persamaan tren ya dari Last Square ini, di mana tren penjualan adalah suatu garis naik atau garis turun yang menunjukkan tingkat penjualan. Persamaan trennya ya, ini bisa kita buat rumus sebagai berikut. Rumusnya itu bisa kita gunakan Y sama dengan A plus B dikali X, di mana Y itu sendiri adalah nilai variabel dependen dan X adalah nilai variabel independen dalam analisis tren waktu. Adapun A itu adalah intercept Y, yakni nilai Y apabila X sama dengan 0. Dan B itu sendiri adalah lereng garis tren. Nah, dalam persamaan ini menunjukkan garis lurus atau linear. Umumnya digunakan untuk data penjualan lebih dari 6 tahun, misalnya 10 tahun terakhir ya, data genap, dan 11 tahun terakhir adalah data ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya nanti kita bedah ya. Dari rumus tadi Y sama dengan A ya ditambah B dikali X ya. Ini bisa kita uraikan menjadi dua rumus kembali. Yaitu rumus A sama dengan sigma Y dibagi N. Rumus B ya sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Jadi sebelum kita mendapatkan Y ini, kita harus mencari A dan harus mencari B tersebut. Baru kita bisa masukkan data-data yang ada ke dalam rumus ini. Oke, kita lanjut ke contoh kasus berikutnya ya. Nah, di sini ada data volume penjualan buku X dalam ribuan unit dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2003. Nah, karena ini datanya berapa, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jumlah data ini adalah 9 data. Jadi kita sebut data ganjil gitu ya. Oke, kita lanjut, kita buat tabel data tersebut ya. Data ini ada data penjualan. Nah, data penjualannya kita sebut dengan Y ya. Lalu berikutnya adalah untuk jumlah 1 sampai dengan 9 ini kita sebut dengan N ya kan. Nah, untuk X-nya itu sendiri, nah ini tadi yang saya jelaskan di atas ya sebelumnya, bahwa untuk Last Square atau garis linear, garis lurus ya, ini X itu harus 0 ya. Jadi kita desain X ini harus 0. Oleh karena itu, karena ini data ganjil, maka 0 itu kita simpan di tengah-tengah ya, disimpan tengah-tengah, yaitu di tahun kelima tengah-tengah ya. Jadi di sini 0, di atasnya 4 data, di sini 4 data, jadi 9 kan. Nah, setelah kita simpan 0 di sini, lalu berikutnya kita di atas 0 ini kita buat min 1 ya. Jika
antara 0 dan 1 ini selisih 1, maka di atasnya pun selisih 1, yaitu minus 2, minus 3, minus 4 gitu ya. Di bawahnya pun sama ya, kita buat 1. Nah, selisih kita tambah 1 2, tambah 1 3 dan seterusnya. Tapi kalau kita mau buat selisih 2 bisa, berarti di sini misalkan minus 2 ya, lalu minus 3 dan seterusnya. Di bawah juga sama, berarti sini plus 2, di bawahnya plus 3 dan seterusnya, dimana hasil akhirnya itu harus 0 gitu ya kuncinya. Oke, selanjutnya kita mencari XY. Nah, XY ini kita dapatkan dari perkalian antara X dan Y, yaitu minus 4 dikali 200 sama dengan minus 800 ya. Sama pun berikutnya sampai sini, dan nanti hasilnya kita jumlahkan menjadi sigma XY, yaitu 775. Dan untuk mencari X kuadrat ya, kita kalikan X ini, kita kuadratkan X ini masing-masing ya. Kalau untuk minus 4 kita kuadratkan menjadi 16 ya, minus 3 kita kuadratkan menjadi 9 dan seterusnya sampai di sini. Dan nanti untuk jumlahnya kita jumlahkan menjadi sigma X kuadrat, yaitu 60. Nah, setelah kita dapatkan semua tabel ini ya, nah baru kita masukkan ke dalam rumus tadi ya, Y sama dengan A plus BX. Tapi sebelumnya kita harus mencari A dulu ya. Nah, tadi rumus A apa? Rumus A adalah sama dengan sigma. Nah, ini ya, Y, sigma Y dibagi N, yaitu 9. Ya kan? Ini. Bagi 9 sama dengan yang terdapatkan 273,33. Untuk B-nya ini adalah sigma XY, ini ya, sigma XY kita bagi sigma X kuadrat, yaitu 60. Ini ya. Nah, sama dengan 12,92. Setelah kita dapatkan A, kita dapatkan B, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus regresi tadi ya. Ini sama dengan 273 ini kita tambah 1292 kali X. Nah, kita cari dulu X-nya. X ini adalah tahun yang ingin kita ramal, ya kan? Nah, di sini diminta meramalkan penjualan pada tahun 2010. Nah, kita lihat lagi tabelnya ya. Di tahun 2003 ya, di tahun 2003 ini X-nya adalah 4, ya kan? X-nya adalah 4. Maka kita harus mencari tahun 2010. Misalkan ini 2003, kita cari di sini ya. Misalkan 2003 sama dengan 4, ini kan? Sama dengan 4, ini kan X-nya. Maka 2010 berapa? Ini kita urut ke bawah ya. 4, 5, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, tahun yang kita ramal. Tinggal kita tambah. Ini berarti 2004 tambah 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salah lagi. 11. Ya kan? Berarti X untuk tahun 2010 ya, 2010 ini adalah 11. Jadi kita masukkan ke sini ya. Untuk tahun 2010 nilai X-nya adalah 11. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Y sama dengan 273,33 ditambah 12,92, B-nya dikali 11 ya. Lalu kita masukkan sehingga kita dapatkan Y sama dengan 273,33 ditambah 142,12. Ini perkalian ini ya.
Lalu terdapatkan hasilnya adalah 415.000,45 unit. Ya, artinya penjualan barang X ya pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 415,450 unit. Gitu ya. Untuk mencari estimasi sebuah ramalan penjualan. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa sih perkiraan ramalan di tahun-tahun yang akan datang. Saya rasa cukup untuk materi kali ini ya. Kita bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Sampai jumpa.